Pertanyaan, jika seseorang belum mengerjakan salat zuhur, misalnya, lalu dia teringat sedangkan salat asar sedang didirikan, apakah dia ikut berjamaah dengan niat salat asar atau dengan niat salat zuhur? Atau dia salat zuhur sendirian terlebih dahulu, lalu dia mengerjakan salat asar? Dan apakah makna perkataan dari para ahli fikih atau para fuqaha, jika seseorang takut luputnya salat yang hadirah, yang sedang berlangsung waktunya, maka gugurlah tartib, tidak berlaku lagi urutan dalam salat. Apakah kekhawatiran tidak dapat mengikuti salat berjamaah dapat menggugurkan tartib? Jawaban, yang disyariatkan bagi orang yang disebutkan dalam pertanyaan tersebut adalah dia ikut salat berjamaah bersama masyarakat sekitarnya di waktu yang salat itu sedang berlangsung, tapi dengan niat salat zuhur. Misalkan dia salat asar sedang berjamaah berlangsung nih. Di kasus ini dia belum salat zuhur, maka dia ikut salat berjamaah tapi dengan kondisi dia niatnya untuk salat zuhur. Kemudian setelah itu dia mengerjakan salat asar. Yang demikian itu karena tartib ya, berurutan dalam mengerjakan waktu salat. Kalau antara zuhur dan asar maka zuhur baru asar, antara maghrib dan isya maka maghrib dulu baru isya. Itu maksudnya tartib berurutan. Karena tartib itu adalah hukumnya wajib ya. Tartib tidak gugur dengan kekhawatiran tidak dapat mengikuti salat berjamaah. Adapun perkataan fuqaha, para ahli fikih rahimahullah, jika seseorang takut luputnya salat yang hadirah, salat yang waktunya sedang berlangsung, maka gugurlah tartib. Artinya, seseorang yang terluput satu salat, maka dia berkewajiban mengerjakan salat yang luput tersebut sebelum salat yang hadir. Namun apabila salat yang hadir sudah hampir habis, maka dia harus melakukan salat yang hadir terlebih dahulu. Contohnya, misalkan seseorang dia lupa belum salat isya dan dia baru ingat hal tersebut setelah hampir terbit matahari. Ya, jadi misalkan dia mungkin karena kesibukan sehingga ternyata dia baru ingat bahwa dia belum salat isya. Tapi ingatnya itu setelah hampir terbit matahari, hampir habisnya waktu subuh. Maka berlakulah kaidah yang disampaikan oleh para fuqaha tersebut. Maka antara isya dan subuh mana yang dahulukan? Maka subuh dulu, karena subuh adalah waktu yang sedang berlangsung dan hampir habis, maka itu yang didahulukan daripada saat isya yang sudah habis waktunya. Namun ketika waktu sholat selanjutnya baru sedang berlangsung, maka tentu tartib tetap berlaku. Misalkan kasus tadi, misalkan sudah masuk waktu subuh, dia belum isya, maka isya dulu yang dikerjakan, baru dia subuh. Tapi ketika kasusnya dia sudah masuk masjid, sudah mau berjamaah, maka dia tetap bersama masyarakat sekitar yang sedang sholat berjamaah dengan niat sholat yang ditinggalkan sebelumnya. Lalu setelah itu kalau masih ada waktu untuk mengejar, maka dia langsung mengerjakan sholat yang sedang hadirnya. Jadi tetap berlaku tartib hukum asal, namun ketika waktu yang hadir sudah hampir habis, maka waktu salat hadir lebih dahulukan daripada salat yang sudah ditinggalkan. Wallahu a'lam, wallahu waliyut taufiq. Semoga bisa dipahami.